Di sebuah lembah yang selalu diselimuti kabut tipis pada pagi hari, seorang pria bernama Pak Aris membuktikan bahwa ketelitian dalam merawat tanah bukan sekedar hobi, melainkan kunci pembuka gerbang kemakmuran yang selama ini tersembunyi. Ketika petani lain di desanya mengeluh tentang harga pasar yang terus anjlok dan kualitas tanah yang semakin merosot, sayuran dari lahan sempit milik Pak Aris justru menjadi rebutan para tengkulak dan pemilik restoran ternama, bahkan sebelum matahari sempat meninggi di Cakrawala. Pak Aris mengawali perjalanannya bukan dengan modal yang besar, melainkan dengan sebuah pengamatan mendalam terhadap alam di sekitarnya. Desa tempatnya tinggal, Desa Sukamaju, sebenarnya memiliki tanah yang subur. Namun bertahun-tahun penggunaan pupuk kimia yang berlebihan telah membuat struktur tanah menjadi keras dan kehilangan nyawanya. Ia melihat bagaimana rekan-rekan sesama petani terjebak dalam siklus yang melelahkan. Menanam sebanyak mungkin, menggunakan obat-obatan kimia dosis tinggi agar cepat panen, namun berakhir dengan hasil yang layu lebih cepat dan harga yang ditekan habis-habisan oleh pasar. Pak Aris menyadari bahwa ada yang salah dengan cara mereka memperlakukan bumi. Ia teringat pesan kakeknya dahulu bahwa tanah adalah makhluk hidup yang perlu diberi makan dengan kasih sayang, bukan sekadar mesin produksi yang diperas tenaganya. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda, jalan yang awalnya dianggap remeh dan aneh oleh para tetangganya. Ia mulai mengumpulkan sisa-sisa kotoran ternak, dedaunan kering, dan limbah rumah tangga untuk diolah menjadi pupuk kompos berkualitas tinggi di belakang rumahnya. Bau menyengat dari proses fermentasi itu seringkali mengundang cibiran, namun Pak Aris hanya tersenyum sambil terus mengaduk tumpukan bahan organiknya dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, Pak Aris sudah berada di lahan seluas setengah hektar miliknya. Ia tidak langsung mencangkul, melainkan berjongkok untuk merasakan kelembapan tanah dengan jemarinya yang kasar. Baginya, tekstur tanah adalah indikator utama kesehatan tanaman. Ia mulai memperbaiki struktur tanahnya secara perlahan, mencampurkan kompos yang sudah matang sempurna ke dalam bedengan-bedengan yang ia susun dengan sangat rapi. Ia tidak ingin terburu-buru menanam. Baginya, persiapan lahan adalah 80% dari keberhasilan. Ia memastikan drainase air tertata dengan baik agar saat hujan lebat turun, akar tanamannya tidak membusuk karena genangan. Detail-detail kecil seperti ini seringkali diabaikan oleh petani lain yang hanya mengejar kuantitas. Pak Aris juga memilih benih dengan sangat selektif. Ia hanya menggunakan benih unggul yang memiliki sertifikasi jelas, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Ia percaya bahwa investasi pada benih dan nutrisi tanah akan terbayar lunas saat masa panen tiba. Proses penanaman pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Pak Aris mengatur jarak tanam sedemikian rupa agar setiap helai daun mendapatkan sinar matahari yang cukup dan sirkulasi udara yang lancar. Ia memahami bahwa tanaman yang terlalu rapat akan lebih mudah terserang jamur dan hama karena kelembaban yang terjebak di sela-selanya. Selama masa pertumbuhan, ia tidak pernah menggunakan pestisida kimia sintetis. Sebagai gantinya, ia meracik pestisida nabati dari ekstrak daun mimba, bawang putih, dan cabai rawit. Setiap kali ia menyemprotkan cairan itu, aroma tajam menyengat memenuhi udara. Namun ia merasa tenang karena tahu bahwa sayurannya tetap aman dikonsumsi dan ekosistem di kebunnya tetap terjaga. Ia sering terlihat berbicara pelan kepada tanaman-tanamannya, sebuah kebiasaan yang dianggap gila oleh sebagian orang. Namun ia merasa ada ikatan batin yang kuat antara sang perawat dan yang dirawat. Ia memperhatikan setiap perubahan warna pada daun. Jika ada sedikit warna kuning, ia segera tahu nutrisi apa yang kurang, dan segera memberikannya melalui pupuk organik cair yang ia buat sendiri. Ujian pertama datang ketika musim penghujan tiba, dengan intensitas yang sangat tinggi. Banyak lahan petani di Desa Sukamaju yang terendam banjir atau tanaman sawinya hancur diterjang air hujan yang deras. Namun, kebun Pak Aris menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Berkat sistem bedengan yang tinggi,
dan penggunaan mulsa organik yang tepat, air hujan justru meresap dengan baik ke dalam tanah tanpa merusak struktur perakaran. Tanaman sawi dan pakcoy miluknya tetap berdiri tegak, dengan warna hijau pekat yang sangat segar. Daun-daunnya terlihat tebal dan mengkilap, seolah memiliki lapisan pelindung alami. Pada saat itu, pasokan sayur di pasar lokal mulai menipis karena banyak petani gagal panen. Pak Aris tahu bahwa momen yang ia tunggu telah tiba. Ia mulai memanen hasil jerih payahnya dengan cara yang sangat hati-hati. Ia tidak asal cabut. Ia menggunakan pisau kecil yang tajam untuk memotong pangkal sayuran agar sisa akarnya tidak mengotori bagian daun yang bersih. Saat Pak Aris membawa hasil panen pertamanya ke pasar induk dengan menggunakan mobil bak terbuka yang ia sewa, suasana pasar yang biasanya bising seketika menjadi sedikit tenang di sekitar lapaknya. Orang-orang terpukau melihat kualitas sayuran yang ia bawa. Sawi hijaunya tidak memiliki lubang bekas ulat sama sekali. Batangnya besar dan renyah, sementara warna hijaunya tampak begitu hidup. Jauh berbeda dengan sayuran pucat yang biasanya ada di pasar. Seorang pedagang besar yang biasanya sangat pelit memberikan pujian, mendekat dan memegang salah satu ikat pakcoy milik Pak Aris. Pedagang itu terkejut merasakan berat dan tekstur sayuran tersebut. Tanpa banyak tawar-menawar, pedagang itu langsung memborong seluruh muatan Pak Aris dengan harga 30% di atas harga pasar rata-rata. Kabar tentang sayuran premium milik Pak Aris menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut, seperti api yang merambat di padang rumput kering. Keesokan harinya, pemandangan di depan rumah Pak Aris berubah total. Jika biasanya hanya ada motor tua miliknya, kini beberapa mobil minibus dan truk kecil sudah terparkir rapi sejak fajar. Mereka bukan tetangga yang ingin meminjam alat, melainkan para pemilik catering dan manajer pengadaan dari beberapa supermarket di kota kabupaten. Mereka telah mendengar tentang kualitas luar biasa dari hasil tani Pak Aris dan ingin mengamankan kontrak pasokan secara langsung. Pak Aris menyambut mereka dengan keramah tamahan khas orang desa. Namun ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa memproduksi dalam jumlah ribuan ton secara instan, karena ia sangat menjaga proses alaminya. Ia lebih memilih memasok ke sedikit tempat, namun dengan jaminan kualitas yang selalu stabil. Para pembeli itu setuju, bahkan mereka rela membayar uang muka di depan agar Pak Aris tidak menjual hasil panen berikutnya kepada orang lain. Kesuksesan ini tidak membuat Pak Aris menjadi sombong atau menutup diri. Ia justru merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membagikan ilmunya kepada warga desa lainnya. Ia mulai mengajak para pemuda desa yang sebelumnya lebih memilih merantau ke kota untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Ia menunjukkan bahwa bertani bisa menjadi profesi yang sangat menjanjikan jika dilakukan dengan kecerdasan dan integritas. Di teras rumahnya yang sederhana, Pak Aris sering mengadakan diskusi santai sambil menikmati kopi panas. Ia mengajarkan cara membuat kompos, cara mengenali tanda-tanda tanah yang sakit, hingga strategi pemasaran yang jujur. Ia ingin Desa Sukamaju dikenal sebagai pusat sayuran organik berkualitas tinggi di wilayah tersebut. Perlahan tapi pasti, pola pikir masyarakat mulai berubah. Mereka mulai menyadari bahwa mengejar keuntungan sesaat dengan cara merusak tanah hanya akan membawa kesengsaraan di masa depan. Kini, kebun Pak Aris telah menjadi model percontohan bagi banyak pihak. Instansi pemerintah setempat bahkan sering membawa tamu-tamu dari luar daerah untuk melakukan studi banding di lahannya. Namun, bagi Pak Aris, kepuasan terbesarnya bukanlah pada penghargaan atau tumpukan uang di bank. Kepuasan sejatinya adalah saat ia melihat anak-anak di desanya bisa makan sayuran sehat tanpa takut residu kimia. Dan saat ia melihat tanah yang dulunya keras, kini kembali gembur dan penuh dengan cacing tanah yang menandakan kehidupan telah kembali. Ia telah membuktikan bahwa dengan fokus pada kualitas dan menghargai proses alam, pasar tidak perlu dicari dengan susah payah. Pasarlah yang akan datang menyerbu dan mencari sang produsen. Setiap helai daun hijau yang ia tanam adalah simbol dari ketekunan, kejujuran, dan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta yang telah menitipkan kesuburan di jemarinya. Seiring berjalannya waktu,
Dampak dari dedikasi Pak Aris mulai terlihat pada skala ekonomi yang lebih luas di desanya. Toko-toko kecil di desa menjadi lebih ramai karena para petani sekarang memiliki daya beli yang lebih baik. Pendidikan anak-anak di Desa Sukamaju pun meningkat karena banyak orang tua yang kini mampu membiayai sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi berkat hasil bumi yang dihargai tinggi. Pak Aris sering terlihat berjalan di antara bedengan tanamannya pada sore hari, menatap matahari terbenam dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, karena menjaga kualitas adalah perjalanan tanpa henti. Ia terus bereksperimen dengan varietas baru, seperti tomat cherry dan paprika, yang semuanya ia perlakukan dengan standar ketelitian yang sama. Baginya, setiap tanaman memiliki cerita dan karakter tersendiri yang harus dipahami oleh sang petani agar mereka bisa memberikan hasil yang terbaik bagi siapapun yang menikmatinya. Kehidupan sosial di desa pun menjadi lebih harmonis. Tradisi gotong royong yang sempat memudar kini kembali kental, terutama saat musim panen raya tiba. Para petani saling membantu menyortir dan mengemas sayuran dengan standar yang telah diajarkan oleh Pak Aris. Tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat, karena mereka sadar bahwa pasar sangat luas dan permintaan akan makanan sehat akan selalu ada. Pak Aris telah berhasil menciptakan sebuah ekosistem di mana semua orang bisa tumbuh bersama. Ia sering berpesan bahwa kualitas bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi tentang kejujuran yang ada di balik setiap prosesnya. Ketika seseorang menanam dengan hati, maka hasil panennya akan membawa keberkahan tidak hanya bagi perut yang memakannya, tetapi juga bagi jiwa yang menanamnya. Cerita tentang Pak Aris adalah pengingat bagi semua orang bahwa di tengah dunia yang serba cepat dan instan, ketelatenan dan fokus pada kualitas tetaplah menjadi mata uang yang paling berharga. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan, agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita berkualitas lainnya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak atau memiliki pertanyaan mengenai topik ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa beritahu kami dari daerah mana Anda sedang menonton video ini sekarang.